Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Cinta dimanapun berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini tanggal 9 November 2019 saya bersama dengan Ustadz Elvin dan tim Majelis Cinta bisa bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat Majelis Cinta yang ada di kota Sidoarjo. Dan pada hari ini tanggal 9 November pelaksanaan Majelis Cinta di Sidoarjo itu ternyata juga berbarengan dengan satu peristiwa yang sangat luar biasa dalam sejarah kehidupan umat manusia, yaitu peristiwa Maulid Nabi berbarengan dengan peristiwa hari lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan hari lahirnya Nabi itu adalah hari lahirnya kemanusiaan, hari lahirnya cinta, hari lahirnya kasih sayang. Karena untuk itu semuanya Rasulullah SAW diutus, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan rahmat yang sangat besar sekali kepada Rasulullah SAW, yang dengan rahmat itu Rasulullah SAW bisa sangat mencintai umatnya. Dengan rahmat itu Rasulullah SAW begitu gelisah dengan apapun yang membuat umatnya gelisah, dan begitu bahagia dengan apapun yang membuat umatnya bahagia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Disebabkan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu wahai Muhammad, kamu bisa berlemah lembut kepada kaummu, kepada umatmu, dan tanpa rahmat itu kamu akan bersikap keras dan berhati kasar, sehingga orang-orang akan lari dari sekelilingmu. Dan tidak hanya itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala meminjamkan salah satu nama dari nama-nama Asmaul Husna yang luar biasa untuk disematkan kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW, dan nama itu adalah penyayang dan lemah lembut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari jiwa kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma'anittum, berat rasa olehnya apa yang membuat kalian berat. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan kalian semua masuk ke dalam surga. Bil mu'minina raufun rahim, yang Nabi itu kepada orang beriman rauf, sangat lemah lembut, dan rahim, sangat kasih sayang. Rauf dan rahim itu adalah dua nama dari Asmaul Husna, dan Allah Subhanahu wa taala sifati Rasulullah SAW kekasihnya dengan dua nama itu, dan dua nama itu adalah nama yang membuktikan adanya cinta yang sangat besar dalam diri Rasulullah SAW kepada umatnya. Bahkan kita sering mendengarkan riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW berdiri sangat lama dalam munajat qiyamul lailnya, dan beliau mengulang-ulang satu ayat, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Kalau engkau mengadab mereka, maka mereka itu adalah hamba-hambamu ya Allah, itu adalah hak-hakmu. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Ini sebenarnya adalah kalimat Nabi Isa alaihi salam yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diulang-ulang oleh Nabi dalam munajatnya pada malam hari itu, sampai Rasulullah SAW menangis terseduh-seduh, dan riwayat menyebutkan bahwa bahkan sampai jenggot beliau basah oleh air mata. Dan itu semua karena apa? Karena mengingat bagaimana nanti umatnya di akhir zaman, bagaimana nanti umatnya di yaumil akhir gitu. Karena berharap Allah Subhanahu wa taala tidak murka kepada umatnya, dan Rasulullah berharap nanti umatnya itu bisa mendominasi dan paling banyak masuk ke dalam surga. Dan sahabat Majelis Cinta dimanapun berada, itu adalah cinta Rasulullah SAW kepada kita, kepada umatnya, sehingga
sebagai umat yang baik. Sebagaimana Allah berfirman, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang baik, maka cinta ini harus kita sambut. Ya, cinta ini harus kita sambut. Apalagi suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW menangis, menitikkan air mata. Kemudian sambil berkata sambil menangis itu Rasulullah berkata, aina ikhwani, di mana saudaraku, di mana saudaraku. Lalu para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah mengatakan, bukankah kami saudara kamu wahai Rasulullah SAW? Lalu Rasulullah SAW sambil menangis itu mengatakan, bukan, kalian adalah sahabatku, bukan saudaraku. Kemudian sahabat bertanya, siapa saudaramu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan bahwa saudaraku itu adalah orang-orang yang hadir setelahku, tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman dengan apa yang aku bawa. Maka tentu semua kita ingin ketika secara takdir kita tidak bisa suhbah dengan Rasulullah, secara takdir kita tidak bisa menjadi sahabat Nabi, tapi Rasulullah SAW merindukan generasi seperti kita yang Rasul menganggap bahwa kita itu adalah saudaranya. Ini adalah sebuah cinta dari Nabi yang mestinya kita balas, kita fahami, kemudian kita membalasnya dengan cinta yang sangat tinggi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana hal Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berjalan berdua keluar dari Masjid Nabawi, dan tiba-tiba di depan pintu masjid ada orang Arab Badui langsung datang mendekati Rasulullah Muhammad SAW, dan tiba-tiba orang Badui itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali kepada orang Badui yang bertanya kepadanya dengan sebuah pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekedar kapan kiamat itu terjadi. Nabi bertanya kepada orang Arab Badui itu, wa ma'atadalaha, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Kemudian orang Badui itu merasa belum memiliki persiapan yang cukup untuk menghadapi hari kiamat, sehingga dia merasa malu untuk menjawabnya. Lalu orang Badui itu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki puasa yang banyak, aku juga tidak memiliki sholat yang banyak, tapi aku ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Maka Rasulullah Muhammad SAW berkata kepada orang Badui itu, anta ma'aman ahbabta, kalau gitu kamu nanti akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau begitu nanti kamu akan bersama di akhirat nanti dengan yang kamu cintai. Kalau kamu cinta kepada Allah, maka nanti kamu akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Kalau kamu cinta kepada Rasulullah, maka kamu akan bersama dengan Rasulullah SAW di surga. Maka mendengar kalimat Nabi, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu sangat senang sekali. Bahkan beliau mengatakan, ma farih Nabi syai'in farih Nabi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Kami ini enggak pernah senang, aku itu tidak pernah merasakan senang melebihi senangku ketika mendengar kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Sehingga Anas mengatakan lagi, melanjutkan, wa ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku ini cinta kepada Rasulullah, wa Abu Bakar wa Umar, kepada Abu Bakar dan juga kepada Umar, dan aku berharap dengan cintaku kepada mereka itu aku bisa bersama dengan mereka nanti di yaumil akhir. Wa illam a'mal a'malahum, walaupun aku tidak bisa beramal sebanyak amalan Rasulullah, amalan Abu Bakar dan amalan Umar. Maka ini adalah satu kalimat yang sangat luar biasa. Dengan cinta yang tulus, dengan cinta yang jujur kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang soleh, maka cinta itu yang nanti akan menjadi asbab kita berkumpul dengan mereka di surga. Walaupun amal kita jelas jauh dibanding amal-amal orang-orang soleh itu. Dan ini berita gembira dari Rasulullah Muhammad SAW untuk kita, dan mestinya kita juga gembira di hari ini, di hari yang diriwayatkan oleh para ulama sejarah sebagai hari lahirnya kekasih kita, cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan di tengah-tengah manusia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Demikian dari saya. Ada khilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam untuk sahabat Majelis Cinta dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.